memberikan kami kekuatan, memberikan kami pemulihan, memberikan kami kesegaran, bahkan kesembuhan. Di dalam nama Yesus, Engkau melihat setiap jiwa yang terangkat menyembah-Mu dengan tulus di hadapan-Mu pagi hari ini. Berkati setiap hati, berkatilah setiap hidup kami. Bapa, urapi anak-Mu dengan pengurapan yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi buat kita semua. Berapa banyak Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan yang terberkati dalam setiap kehidupan kita semua pagi hari ini. Saudara yang terberkati, saudara bisa tulis di dalam kolom komentar. Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, terberkati lewat refresh dan reset setiap pagi dari kota saudara. Saudara bisa menulis hal itu, atau yang kedua saudara bisa menulis apapun yang Roh Kudus ingatkan di dalam hatimu. Untuk setiap saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, oleh kalian bisa menulis supaya teman-teman semua yang ikut membaca, mereka juga boleh terberkati ya. Haleluya. Terima kasih yang sudah menulis, sekali lagi terima kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, mungkin kita pernah mengalami momen di mana dan saya di dalam setiap kehidupanmu membuka media sosial. Lalu kemudian di sana terpampang foto seorang saudara seiman yang sedang dibaptis. Lalu kemudian dengan wajah yang penuh dengan sukacita, setiap orang-orang yang kalian lihat ya di media sosial itu yang dibaptis. Kemudian kalian melihat juga postingan seorang hamba Tuhan yang melayani luar biasa. Melayani dari kota ke kota, gereja ke gereja, bangsa ke bangsa. Ya, Bapak Ibu Saudari. Seharusnya hati kita, teman-teman semua bersuka cita. Seharusnya ketika kita melihat hal-hal demikian, hati kita harusnya bersuka cita. Tetapi seringkali yang muncul justru adalah bisikan halus di dalam hati. Mengapa iman mereka terlihat begitu menyala-nyala? Sementara imanku Tuhan biasa saja. Mengapa doa mereka dijawab dengan cepat, dengan dahsyat? Sementara pergumulanku seolah-olah tidak berujung di dalam setiap kehidupanku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada perasaan itu. Seperti seorang pelari. Kalau saudara memiliki perasaan-perasaan demikian, saudara itu seperti seorang pelari yang terus menengok ke kiri, ke kanan, membandingkan kecepatanmu dengan kecepatan orang lain. Hingga akhirnya engkau dan saya kehabisan nafas. Engkau bisa tersandung, engkau bisa jatuh karena tidak fokus pada lintasanmu sendiri. Hari ini firman Tuhan mau menjumpai setiap kehidupan kita semua yang mungkin sedang lelah karena terus membandingkan perjalanan spiritual kita dengan orang lain. Tuhan ingin kita memulihkan setiap kehidupan saudara dan saya dengan kuasa firman-Nya tentunya. Tuhan ingin memulihkan kita, memulihkan sukacita, memulihkan damai sejahtera kita dengan sebuah kebenaran yang membebaskan setiap hidup saudara dan saya. Saudara, ada sebuah cerita tentang dua pohon di taman. Yang satu adalah pohon yang tinggi, besar, yang kokoh. Yang satunya lagi ada pohon yang lain, sebut saja pohon apel, yang rindang, berbuah lebat. Suatu hari, pohon apel memandang pohon yang pertama tadi dan berkata di dalam hati, alangkah hebatnya dirinya. Dia begitu kuat, dia tidak tergoyahkan badai. Sedangkan aku hanya pohon apel biasa. Lalu kemudian di saat yang sama, pohon yang pertama tadi memandang pohon apel dan berpikir, alangkah bergunanya dia. Setiap musim dia menghasilkan buah yang manis, menyenangkan banyak orang. Sedangkan aku hanya berdiri di sini, tidak menghasilkan apa-apa. Saudara, kedua pohon itu sibuk membandingkan diri dan merasa kurang, tanpa menyadari bahwa Sang Pencipta ya di dalam setiap kehidupan kita semua, khususnya di dalam kehidupan pohon-pohon tersebut, merancang mereka dengan tujuan yang sama sekali berbeda. Pohon yang pertama untuk menjadi tempat yang teduh dengan kekuatan dalam setiap kehidupan
pohon tersebut sehingga orang-orang yang berlindung padanya mungkin tidak kepanasan, tidak kehujanan dan lain sebagainya. Sedangkan pohon apel ya tentunya untuk menghasilkan buah. Saudara, jemaat-jemaat yang terkasih, tidak jarang kita seperti kedua pohon itu. Kita sibuk membanding-bandingkan buah kita dengan ketinggian orang lain, hingga kita lupa bertanya kepada Sang Pencipta di dalam setiap kehidupan kita semua, yaitu Tuhan. Untuk tujuan mulia apa Engkau menciptakan aku, pribadi yang unik ini ya Tuhan? Untuk tujuan apa Tuhan? Saudara, biarlah pada kesempatan saat hari ini kita belajar untuk berhenti membandingkan dan memulai menemukan sukacita di dalam setiap rencana Allah yang khusus bagi setiap kehidupan kita masing-masing. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ada seorang bapak yang sangat rohani. Setiap pagi dia berdoa 2 jam, membaca Alkitab 3 pasal. Lalu suatu hari istrinya berkata, "Pak, tolong dong angkatin jemuran dulu di belakang." Lalu kemudian si bapak yang berdoa 2 jam ini, Bapak Ibu Saudara, dia menjawab dengan nada sedikit kesal, "Mama, jangan ganggu waktu quiet time Papa bersama dengan Tuhan. Saya ini sedang berada di dalam hadirat Tuhan. Jangan ganggu saya." Sementara di rumah sebelah Bapak Ibu Saudari, ada seorang papa yang kedua, papa muda yang baru punya bayi. Pagi itu Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dia bersaat teduh, mungkin cuma 5-10 menit di dalam setiap kehidupannya. Lalu kemudian dia mandi, sambil dia berbisik kepada Tuhan. Dia mengurus juga bayinya bersama istrinya bersama-sama. Dan ketika dia mandi, dia berbisik kepada Tuhan, "Tolonglah saya hari ini, saya sangat lelah." Dan kemudian dia merasa kehidupan imannya tidak apa-apanya. Tidak ada apa-apanya dibandingkan mungkin tetangga yang tadi berdoa berjam-jam. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, siapakah kira-kira di antara mereka yang lebih rohani menurut saudara? Ayo, siapa yang lebih rohani? Bapak yang pertama atau bapak yang kedua? Ya mungkin kita bisa langsung berkomentar, "Ya Pastor Deso, yang 2 jam lah yang lebih berohani." Ya Bapak Ibu Saudari. Tapi bagaimana kalau ternyata si bapak yang kedua yang berdoa, Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ya 5-10 menit ternyata yang lebih berohani? Bagaimana kalau ternyata si bapak yang berdoa 2 jam itu melakukannya hanya untuk dilihat orang? Sementara doa singkat dari si bapak yang kedua yang masih muda itu lahir dari ketergantungan hati yang tulus kepada Allah. Hari ini kita akan belajar bahwa standar kekristenan bukanlah mengenai durasi doa, lalu kemudian saudara bandingkan dengan orang lain. Tetapi hati yang fokus kepada Tuhan di dalam setiap pacuan kehidupan kita masing-masing. Saudara, jadi mari kita berhenti menjadi hakim spiritual bagi kehidupan orang lain dan juga bagi diri kita sendiri dalam setiap kehidupan kita semua. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, satu ketika seorang pemuda yang bersemangat datang kepada seorang pendeta setelah kebaktian. Wajahnya muram, "Pak Pendeta, saya merasa iman saya tidak berkembang. Teman saya yang baru percaya beberapa tahun, dia sudah berani bersaksi dengan berani. Sementara saya yang dari kecil di sekolah minggu masih sering ragu, takut, malu." Lalu dia bertanya sama Pak Pendeta, "Pak Pendeta, apakah Tuhan tidak mengasihi saya?" Saudara, mungkin kita pernah merasakan hal yang sama. Kita melihat seorang Kristen yang doanya seolah-olah langsung dijawab oleh Tuhan, yang pelayanannya berkembang pesat, yang karakternya begitu sabar. Lalu kemudian kita memandang cermin dan melihat semua kekurangan kita. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita membandingkan di dalam setiap kehidupan kita semua dengan orang lain. Bapak Ibu, seharusnya tidak demikian. Karena perbandingan adalah pencuri sukacita dan pembunuh iman. Hari ini firman Tuhan mengajak kita untuk berhenti membandingkan dan mulai fokus pada pacuan kita sendiri. Saudara, saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan
di dalam Ibrani pasal 12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Ibrani 12, kita buka Alkitab kita ya. Ibrani 12 ayat pertama sampai dengan ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau mengajak kita semua yang pertama untuk merenungkan. Kenalilah sasaran saudara. Kenalilah sasaran saudara di dalam setiap kehidupan saudara. Sehingga saudara dan saya bisa berhenti membandingkan dan fokus kepada pacuan kita sendiri. Saudara, kenalilah sasaran kita semua. Karena di sana dikatakan marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawanya kepada kesempurnaan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, penulis Ibrani menggambarkan kehidupan iman seperti sebuah lari maraton. Ayat pertama mengatakan kita dikelilingi oleh sejumlah besar saksi, para pahlawan iman di pasal sebelumnya. Dan perhatikan, mereka adalah saksi, bukan pesaing kita. Amin. Mereka adalah saksi, bukan pesaing. Bapak Ibu, mereka ada di tribun juga, menyemangati kita. Bukan di lintasan yang sama untuk kita bandingkan langkahnya dalam setiap kehidupan kita semua. Masalah terbesar kita adalah ketika kita menjadikan orang lain di lintasan yang sama sebagai patokan setiap hidup saudara dan saya. Saudara dan saya menjadikan orang lain di lintasan yang sama sebagai patokan. Kita lari sambil menengok ke kiri, ke kanan, mengukur kecepatan kita dengan mereka di dalam setiap kehidupan kita semua. Akibatnya kita sering tersandung, kita kehabisan tenaga, kita frustasi karena merasa tertinggal di dalam setiap kehidupan kita semua. Ubahlah fokus kita semua. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ubahlah mindset kita. Karena di sana dikatakan mata kita harus tertuju kepada Yesus. Mata saudara harus tertuju kepada Yesus. Dialah yang menjadi starting point kita. Dialah yang menjadi finish line kita. Dialah yang menjadi pembimbing di dalam setiap pacuan iman kita semua. Dia adalah tolok ukur satu-satunya, sekaligus sumber kekuatan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hanya Yesus, bukan yang lain. Bukan orang tuamu, bukan kawan-kawanmu, bukan jemaat-jemaat yang lain, bukan influencer-influencer, bukan pendeta-pendetamu. Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi mata kita harus tertuju kepada Yesus. Dialah Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, tolok ukur satu-satunya dalam setiap kehidupan kita semua, sekaligus sumber kekuatan kita semua. Amin. Karena ketika saudara membandingkan diri saudara dengan orang lain, kita akan menjadi sombong, kita akan menjadi putus asa di dalam setiap kehidupan kita semua. Tetapi ketika kita membandingkan diri kita dengan Kristus, maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, saudara dan saya akan rendah hati. Saudara akan bergantung kepada kasih karunia Tuhan di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Karena seorang pelari itu, kalau kita, ya saudara mau melari cepat, mau lari maraton, yang mereka pelari-pelari yang profesional, tidak akan sibuk melihat penonton, lagi lari lalu kemudian sibukin lihat penonton, ada yang ngeliatin gua nggak ya, gitu Bapak Ibu Saudari. Dia nggak sibuk liatin orang lain, dia nggak sibuk ngeliatin penonton-penonton di tribun sana. Bahkan dia tidak sibuk lihat pelari yang lain di kiri kanan, di belakang dia, di depan dia. Dia tidak sibuk dengan itu. Saudara, matanya tertuju ke depan, matanya tertuju kepada lintasannya, matanya tertuju pada garis finish. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah pula setiap kehidupan kita semua. Kristuslah tujuan kita. Amin.
Kristuslah tujuan saudara. Maka saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, kenali sasaranmu. Bahwa sasaranmu adalah Kristus. Berhentilah membandingkan dirimu dengan yang lain. Fokuslah pada pacuanmu sendiri di dalam setiap kehidupan saudara. Kenalilah keunikan-keunikanmu di dalam Tuhan. Hadirkan Tuhan di dalam setiap keunikan-keunikanmu. Hadirkan Dia. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita belajar bersama-sama di dalam setiap kehidupan kita semua. Penulis surat Ibrani, ya tepat sebelum pasal 12 itu, dia telah menyajikan daftar panjang, awan saksi. Dalam pasal 11, ada iman Abraham, ada iman Musa, ada iman Rahab, dan lain-lain. Saudara, kata Yunani untuk saksi di dalam Ibrani pasal 12 ayat yang pertama adalah martis. Martis, yang dalam konteks ini tidak berarti saudara sebagai penonton yang pasif seperti di stadion, melainkan sebenarnya lebih dekat artinya dengan saksi yang memberi kesaksian, atau bahkan martir yang telah membuktikan imannya dengan hidup dan darah mereka sendiri. Saudara, mereka adalah bukti hidup bahwa iman itu mungkin dan iman itu bisa berhasil oleh karena anugerah Allah. Amin Bapak Ibu Saudara. Oleh karena anugerah Allah. Saudara, di sana dikatakan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di dalam setiap kehidupan kita semua, ya, kita belajar dengan mata yang tertuju. Yang berarti Bapak Ibu Saudari, mata itu mengalihkan setiap pandangan dari hal yang lain untuk memusatkan perhatian pada satu titik tertentu di dalam setiap kehidupan mereka. Ini adalah tindakan yang disengaja dengan kedisiplinan. Yesus digambarkan sebagai yang memimpin kita di dalam kehidupan iman. Yesuslah yang memimpin kita dalam setiap kehidupan iman saudara dan saya, atau penyempurna kehidupan iman kita semua. Saudara, pemimpin di dalam bahasa Yunani archegos itu bukan hanya pionir, tetapi juga sumber. Yesus sebagai sumber, Yesus sebagai fondasi, Yesus adalah yang pertama dan yang utama di dalam setiap kehidupan imanmu dan imanku, yang membuka jalan yang sebelumnya tertutup di dalam setiap kehidupan kita semua. Itulah kalau saudara dikatakan yang memimpin kita di dalam iman. Ya, karena di dalam teks itu saudari dalam Ibrani 12 tadi yang kita baca ada dikatakan yang memimpin kita di dalam iman. Ya, saudari, lalu kemudian dikata penyempurna. Saudara, teleitos, teleotes, ya di dalam bahasa Yunaninya, penyempurna. Dia yang menggenapi, dia yang menyelesaikan, dia yang membawa iman kita kepada tujuan akhir yang sempurna. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, awan saksi di dalam Ibrani pasal 11 bukanlah standar perbandingan saudara, melainkan adalah sumber dorongan. Iman mereka bukan untuk membuat kita merasa kecil, tetapi untuk menyatakan kuasa Allah yang bekerja di dalam setiap kelemahan manusia. Mereka berseru, jika Allah bisa memakai kami dengan segala keterbatasan kami, Dia pasti bisa juga memakai kamu dengan segala keterbatasan kamu. Itulah fungsinya saksi yang benar, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, bukan sebagai perbandingan, tetapi sebagai dorongan bagi setiap kehidupan iman kita semua yang mungkin masih merasa kecil hari-hari ini. Saudara, itulah fungsi daripada setiap kehidupan saksi yang benar, dan saudara menjadikan Kristus sebagai pusat yang mutlak. Kalau saudara dan saya ada dosa dalam setiap kehidupan manusia, seringkali dosa membandingkan diri dengan orang lain pada hakikatnya adalah memusatkan diri kepada setiap hal-hal yang keliru. Saudara, dosa ini, kalau saudara dan saya ketika saudara membandingkan diri, ini fokusnya kepada aku dan mereka. Padahal bukan demikian. Solusi Alkitab di dalam setiap kehidupan saudara dan saya bukan aku kepada mereka, tetapi aku kepada Kristus. Saudara, cerminan kita bukan kepada mereka, tetapi cerminan kita kepada Yesus Kristus. Ketika saudara dan saya hanya memandang kepada Yesus, memandang kepada kasih karunia-Nya, memandang kepada kesempurnaan dan ketekunannya, kita akan menemukan identitas kita yang sejati sebagai anak-anak Allah yang dikasihi, bukan sebagai pesaing di dalam setiap kehidupan kita semua.
Saudara, iman kita sebagai anugerah. Karena Yesus adalah pemimpin dan penyempurna iman kita semua. Maka iman itu dari awal sampai akhir adalah karya Allah di dalam setiap kehidupan kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saudara membandingkan tingkat iman kita dengan orang lain, itu sama bodohnya dengan membandingkan seberapa besar anugerah yang diterima seseorang. Saudara, itu adalah hak prerogatif Allah di dalam setiap kehidupan kita semua. Jangan kita membanding-bandingkan tingkat iman kita dengan orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang pertama kita belajar. Sadari bahwa yang ditampilkan di media sosial di dalam setiap kehidupan kita semua seringkali itu hanya highlight saja. Highlight real kehidupan seseorang. Jadi ketika saudara merasa inferior, merasa lebih rendah diri dalam setiap kehidupan saudara daripada kehidupan orang itu, saudara bertanyalah, apakah saya sekarang lebih membandingkan hidup saya dengan fit orang lain daripada saudara membandingkan diri saudara dengan Kristus? Ambillah setiap tindakan untuk membatasi setiap konsumsi konten yang memicu perbandingan diri saudara secara tidak sehat dengan orang lain. Ya, di dalam saat teduh, daripada saudara langsung memanjatkan setiap daftar permintaan saudara, luangkanlah waktu 5-10 menit. Ya, yang pertama hanya untuk memandang kepada Yesus. Thanks God. Terima kasih Jesus. Saudara, mari selami karakter Kristus dengan merenungkan firman Tuhan. Ketika saudara membaca Matius, Markus, Lukas, Yohanes, selami karakter Allah, selami pribadi Yesus. Bukan hanya untuk mencari ayat pedoman, tetapi kita rindu, kita mengenal setiap karakter-karakter Kristus di dalam setiap kehidupan kita semua. Bapak, Ibu, saat pikiran kita berkata, mengapa dia bisa, sedangkan aku tidak bisa? Saudara, tangkaplah kebenaran ini. Ya, ganti hal-hal itu. Sampaikan kepada Tuhan, Tuhan terima kasih untuk berkat di dalam setiap kehidupanku. Terima kasih untuk keunikan yang Engkau berikan di dalam setiap kehidupanku. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah sekarang, tolonglah aku taat pada panggilan-Mu yang khusus bagiku hari ini. Kepadamu saja mataku tertuju. Amin Bapak Ibu Saudari. Hanya kepada Tuhan mata kita tertuju di dalam setiap kehidupan saudara. Maka yang pertama kita belajar, kenali sasaran saudara. Bukan kepada orang lain saudara membandingkan diri, tetapi saudara kenali sasaran kita semua adalah Kristus. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam setiap kehidupan kita semua, terimalah lintasan yang unik atau pacuan yang unik dari Tuhan di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang ke-20. Yuk kita buka Alkitab kita semua. Yohanes pasal yang ke-20. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yohanes pasal ya 21 ayat 20 sampai 22. Dikatakan demikian, ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan berkata, Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau? Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Lalu jawab Yesus, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku. Saudara, perhatikan percakapan yang sangat dalam antara Yesus dan Petrus setelah kebangkitan ini. Setelah Yesus menubuatkan tentang jalan pelayanan dan kesengsaraan yang akan hadir di dalam setiap kehidupan Petrus, Bapak Ibu Saudari, Petrus langsung menunjuk kepada Yohanes dan bertanya, Tuhan, kalau dia apa yang akan terjadi dengan dia? Ya Bapak Ibu Saudari, ini sifat alami dari manusia. Ya, daripada kita Bapak Ibu Saudari, daripada kita merenungkan panggilan Tuhan yang spesifik atas setiap kehidupan kita semua, sifat alami manusia itu membandingkan diri kita dengan orang lain. Itu sifat alami kehidupan kita. Ya Bapak Ibu Saudari, Petrus justru dia lebih ingin tahu tentang pacuan atau tentang lintasan kehidupan orang lain. Maka jawaban Yesus sangat tegas dan personal dalam kehidupan Petrus. Jawab Yesus
Di dalam Yohanes 21 ayat 22 itu, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusan. Tetapi engkau ikutlah aku. Saudara, perhatikan baik-baik, Tuhan berkata itu bukan urusanmu. Perjalanan iman orang lain, tingkat pertumbuhan mereka, berkat yang mereka terima, bahkan ujian yang mereka alami, itu adalah urusan antara mereka dan Tuhan. Urusanmu dan urusanku adalah ikut Yesus. Ikut Dia, pandang kepada Yesus, karena Tuhan mendesain setiap kita secara unik. Saudara, dari latar belakang saja berbeda, latar belakang suku, latar belakang setiap pendidikan, latar belakang bangsa dan negara, kita berbeda. Dari latar belakang keluarga saja kita berbeda. Tuhan mendesain kita secara unik. Kepribadian apalagi. Ada yang keras kepala, ada yang rendah hati, ada yang lembut, ada yang keras. Ya Bapak Ibu Saudari, kepribadian kita saja berbeda. Tuhan mendesain saudara secara unik. Bahkan setiap proses kehidupan kita masing-masing saja berbeda. Saudara, semua berbeda dalam setiap hidup kita semua. Seseorang yang dilahirkan dalam keluarga Kristen akan memiliki perjalanan iman yang berbeda dengan seseorang yang bertobat dari latar belakang yang bukan Kristen. Betul nggak Bapak Ibu Saudari? Tuhan tidak memakai cetakan yang sama. Dia adalah penjunan kita semua. Kita ini adalah tanah liat. Jadi setiap bejana dibuat untuk tujuan yang khusus, termasuk setiap kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu, berhentilah bertanya, mengapa iman saya seperti ini? Mengapa iman mereka seperti itu? Tuhan, mengapa kehidupan mereka terlihat lebih indah daripada setiap kehidupanku? Saudara, berhentilah. Berhentilah bertanya seperti itu. Mulailah bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang Engkau ingin ajarkan di dalam setiap kehidupanku melalui keadaanku yang unik ini, melalui setiap kisah keluargaku yang ini. Mungkin saudara, keluargamu sudah hancur berantakan di dalam setiap kehidupanmu, tetapi bertanyalah kepada Tuhan, Tuhan, apa yang Engkau ingin ajarkan dalam setiap hidupku melalui keadaanku ini? Bagaimana aku supaya dapat lebih baik mengikut Engkau hari ini? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari terimalah lintasan kita yang unik, yang dari Tuhan. Saudara, jangan membandingkan diri saudara. Tuhan, kenapa saya tidak menjadi anak presiden saja? Kenapa saya tidak menjadi anak dari orang yang ningrat dalam setiap kehidupan saya? Anak dari orang yang paling kaya sedunia ini. Kenapa saya bukan anak dia, Tuhan? Jangan saudara demikian dalam setiap hidup kita semua. Terimalah lintasanmu yang unik dari Tuhan masing-masing. Amin Bapak Ibu Saudara. Ini yang kedua, saya mengingatkan dalam setiap kehidupan saudara. Dalam konteks Yohanes pasal 21, saudara, setelah Petrus menyangkal Yesus 3 kali dan sekarang dipulihkan dengan 3 kali pengakuan kasih dia kepada Tuhan. Yesus kemudian menubuatkan kematian martir daripada Petrus di ayat 18 sampai 19 ya, di ayat-ayat sebelumnya. Saudara, yang merupakan panggilan khusus dan berat bagi Petrus dalam setiap kehidupannya. Tetapi respon Petrus dalam ayat 20 sangat manusiawi. Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Padahal Tuhan Yesus lagi ngomong sama Petrus. Tapi dia, Bapak Ibu Saudara, dia bisa lihat tunjuk Yohanes. Dia bisa tunjuk murid yang lain. Padahal Tuhan Yesus lagi ngomong ya dalam setiap kehidupan Petrus. Tapi Petrus juga pengen tahu dong, kalau yang itu gimana Tuhan? Masa aku doang? Gitu ya Bapak Ibu Saudara. Itulah respon natural atau alami setiap kehidupan kita. Sama seperti Petrus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Pertanyaan ini mencerminkan keingintahuan yang tidak sehat di dalam setiap kehidupan Petrus. Seharusnya kan dia merenungkan konsekuensi dari panggilan dia mengikut Tuhan. Betul nggak Bapak Ibu Saudara? Harusnya kan dia renungkan setiap panggilannya di dalam Tuhan sendiri. Konsekuensi panggilannya sendiri, dia harusnya merenungkan Petrus ini. Tetapi Petrus justru ingin tahu tentang orang lain. Daripada saudari, dia merenungkan konsekuensi panggilan kehidupan ketika dia mengiring Tuhan Yesus. Saudara,
Pertanyaan ini mencerminkan keingintahuan dari Petrus yang sebenarnya tidak sehat. Saudara, ada kecenderungan untuk mengukur keadilan Tuhan. Seolah-olah Petrus bertanya, apakah jalanku harus seberat ini? Bagaimana dengan dia? Apa dia juga berat Tuhan? Gitu Bapak Ibu Saudara. Ya seolah-olah Petrus bertanya. Dia membandingkan jalan dia yang seberat itu. Loh, kok aku dalam hatinya mungkin ketika dia dinubuatkan oleh Tuhan Yesus nanti Petrus akan seperti ini. Kalau dia gimana Tuhan? Sama gak kira-kira? Apa dia lebih mudah daripada aku? Saudara, inilah kecenderungan manusia untuk mengukur ya setiap keadilan dalam setiap kehidupan kita semua. Tetapi jawaban Yesus, Bapak Ibu Saudari, sangat tegas. Jikalau aku menghendaki supaya ia hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu Petrus. Tetapi engkau ikutlah aku. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ingat baik-baik. Itu bukan urusanmu. Itu adalah pernyataan yang jelas untuk membatasi wilayah otoritas dan kekhawatiran Petrus. Saudara, hubungan Yohanes dengan Tuhan Yesus adalah urusan mereka berdua. Bapak Ibu, dia mengatakan kepada Petrus, tetapi engkau Petrus ikutlah aku. Jangan kamu kepoin kehidupan Yohanes. Jangan kamu kepoin medsos orang lain. Jangan kamu kepoin kehidupan orang itu. Jangan. Tetapi engkau ikutlah aku. Pandanglah aku. Ini perintah yang personal. Dan berulang kali Tuhan sampaikan di dalam setiap kehidupan Petrus. Saudara, ini adalah inti dari pemuritan. Yaitu panggilan utama setiap orang percaya. Dalam setiap kehidupan ini adalah ikut Yesus. Ya Bapak Ibu Saudara, ikutlah Yesus. Namun di dalam menerapkan panggilan ini, lintasan kita semua sangatlah personal. Ya, lintasan kita semua sangatlah personal, secara pribadi. Ya Bapak Ibu Saudara, dan itu unik. Tetapi ketika saudara melintasi setiap lintasan-lintasan itu di dalam setiap hidupmu dan hidupku, saudara, pandanglah kepada Tuhan Yesus. Jangan pandang yang lain. Jangan pandang kepada setiap kehidupan orang-orang di sekitarmu atau manusia. Atau pemimpin-pemimpin rohanimu juga. Jangan pandang kepada mereka, pandanglah kepada Yesus di dalam setiap kehidupan saudara. Ya, mereka memberikan keteladanan di dalam setiap kehidupan kita semua. Ya, tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, fokus dalam setiap kehidupan kita semua, yaitu pengenalan akan Kristus. Bapak Ibu, Tuhan memiliki rencana yang unik, yang berdaulat untuk setiap kehidupan anak-anaknya. Ada yang dipanggil untuk mengalami kemartiran seperti Petrus. Ada yang dipanggil untuk hidup panjang seperti Yohanes. Saudara, kedua-duanya sama-sama mulia jika dilakukan di dalam ketaatan, dalam mengikut Kristus. Perbedaan ini, Bapak Ibu Saudari, bukanlah indikasi tingkat kasih atau penerimaan Tuhan dalam diri seseorang. Karena Tuhan mengasihi mereka apa adanya. Baik yang hidupnya panjang, baik yang hidupnya martir. Ya, baik saudara dan saya punya panggilan khusus masing-masing. Di dalam pekerjaan, di dalam bisnis, di dalam rumah tanggamu. Bahkan di dalam setiap pelayanan pekerjaan Tuhan dalam hidupmu. Saudara, kedaulatan Allah. Itu semua kedaulatan Allah. Tuhan memiliki rencana yang unik dan berdaulat atas setiap panggilan anak-anaknya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Tuhan itu lebih tertarik loh pada ketaatan kita. Daripada saudara memuaskan rasa ingin tahu kita tentang rencananya bagi orang lain. Ya Bapak Ibu Saudari, Tuhan itu lebih tertarik kepada ketaatan saudara secara pribadi. Daripada saudara kepoin hidup orang lain. Kepoin setiap kehidupan si ini, si itu, dan lain sebagainya. Saudara, iman kita seringkali harus berjalan dalam ketidaktahuan tentang mengapa jalan saya seperti ini ya Tuhan. Tetapi walaupun saudara berjalan dalam setiap ketidakpengetahuan saudara itu atau ketidaktahuan saudara itu, tetapi saudara tetap sambil percaya bahwa dialah yang memimpin setiap kehidupan saudara adalah baik. Dia adalah Tuhan, dia adalah Allah yang penuh dengan kasih. Dia adalah Allah yang penuh dengan kemurahan di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu, Tuhan lebih tertarik kepada setiap ketaatan kita secara pribadi daripada saudara rasa kepo saudara terhadap setiap rencana Tuhan bagi setiap kehidupan orang-orang itu di luar sana. Ayo, saya mau mengajak kita semua di dalam setiap kehidupan saudara. Ketika saudara memahami ini, Bapak Ibu Saudari, maka Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan,
Ketika saudara memahami hal demikian di dalam setiap kehidupan saudara dan saya, saudara, ketika kita membandingkan diri kita, itu sering muncul dari setiap pikiran bahwa berkat Tuhan ini dalam setiap kehidupanku terbatas. Jika orang lain diberkati, seolah bagian kita berkurang. Saudara, kebenaran ini harusnya membebaskan kita. Tuhan itu punya kue yang tidak terbatas dan dirancang khusus untuk setiap kita masing-masing. Kalau kue orang lain, ya biarlah buat orang lain. Saudara, Tuhan punya kue yang unik buat saudara masing-masing. Dan itu tidak terbatas dan dirancang khusus bagi setiap kehidupan kita semua. Maka keberhasilan saudara di dalam setiap kehidupan imanmu, atau keberhasilan saudara seimanmu, ya, kehidupan iman dari orang-orang itu, saudara seiman kita semua, bukan ancaman bagi kita semua, melainkan sebuah undangan untuk terus bersuka cita atas setiap kebaikan Tuhan yang menumbuhkan setiap kehidupan iman di sana, iman di situ, iman yang di negara sana, iman yang di kota itu. Saudara, kita bersuka cita atas setiap kebaikan Tuhan. Tuhan menumbuhkan setiap iman-iman orang yang percaya kepada Dia, baik yang ada di kota, baik yang ada di desa. Amin Bapak Ibu Saudari. Baik dalam setiap keluarga yang kaya, baik dalam setiap keluarga yang mungkin tidak kaya secara materi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari biarlah hatimu bersuka cita atas berkat orang lain. Latihlah dirimu untuk secara aktif bersyukur, bersuka cita ketika Tuhan memberkati dan memakai orang lain. Saudara, ini penangkal yang ampuh bagi roh iri hati dan membanding-bandingkan setiap kehidupanmu dengan orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, daripada saudara bertanya kepada Tuhan mengapa hidup mereka lebih mudah, lebih baik, lebih sukses dalam setiap kehidupan mereka, saudara, daripada saudara bertanya itu kepada Tuhan, mendingan saudara bertanya, Tuhan, apa yang Kau ingin ajarkan kepadaku melalui setiap keadaan yang unik ini, melalui setiap kehidupan kisah hidupku yang pahit ini. Saudara, tanyakan kepada Tuhan, apa yang Kau ingin ajarkan? Bagaimana aku dapat mengikut Engkau lebih setia, lebih tulus, lebih kudus, lebih bertanggung jawab. Amin Bapak Ibu Saudari. Ayo kenali, kembangkan setiap karuniamu yang sudah Tuhan percayakan kepada setiap kita masing-masing. Ya, kembangkan karunia rohmu sendiri. Alih-alih ingin memiliki karunia yang spektakuler seperti orang lain, ketika berdoa langsung Tuhan jawab. Saudara, ketika ada yang sakit kita berdoa langsung sembuh. Saudara, menemukan orang-orang, dia bagus ya pimpin pujiannya, dia bagus ya rumahnya, dia bagus ya pekerjaannya, dia bagus ya gajinya, dia baik ya anak-anaknya, dia baik ya orang tuanya. Daripada saudara membandingkan hal-hal demikian di dalam setiap kehidupan saudara, saudara temukanlah karunia yang Tuhan telah taruh dalam setiap hidupmu. Ketika saudara melayani, mengajar, ketika saudara memberi, menunjukkan kemurahan, saudara berbagi dengan setiap kehidupan, ya, dalam setiap kehidupan orang-orang di sekitarmu. Saudara membagi tumpangan, ya, saudara merawat orang-orang yang perlu saudara rawat dalam setiap hidup saudara. Saudara temukan karunia yang Tuhan telah taruh dalam setiap kehidupanmu secara khusus itu. Kembangkanlah dengan setia. Kembangkanlah dengan setia. Setialah dalam hal kecil. Itu adalah jalan menuju panggilan yang besar dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu, ayo kita belajar pada poin yang kedua ini. Terimalah lintasan yang unik dari Tuhan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Yang ketiga, temukanlah sukacita dalam proses pertumbuhan pribadimu. Temukan sukacita. Bapak Ibu, di dalam Filipi pasal 3 ayat 12 sampai 16. Kita buka yuk Alkitab kita semua. Filipi 3 ayat 12 sampai 16. Paulus mengatakan demikian. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus.
Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus itu seorang rasul yang hebat, memberi kita teladan, memberikan kita keteladanan, yaitu kerendahan hati dalam proses pertumbuhan setiap kehidupannya. Paulus tidak membandingkan dirinya dengan rasul-rasul yang lain. Fokusnya adalah prosesnya sendiri. Dia di sana katakan, aku mengejarnya, aku berlari-lari kepada tujuan. Saudara, kata kuncinya adalah melupakan apa yang telah di belakang. Melupakan apa yang telah di belakangku. Ini bukan hanya dosa dan kegagalan, tetapi juga keberhasilan saudara, pencapaian-pencapaian di dalam setiap kehidupan saudara yang sudah saudara raih dalam perjalanan hidup ini. Saudara, tinggalkan itu semua. Lupakan apa yang di belakang saudara. Amin Bapak Ibu Saudari. Ayo kita belajar menemukan sukacita. Bukan karena pencapaian-pencapaian kita semua itu di masa lalu kita. Tapi sukacita kita ditemukan ketika kita sama seperti Kristus. Bukan sama seperti si A, si B, tetapi sama seperti Kristus. Maka sukacita saudara ditemukan di dalam Kristus. Bukan harus menjadi si A, harus menjadi si B, harus seperti si C. Ya si A, si B, si C, saudara, mereka memberikan keteladanan hidup mungkin di dalam setiap kehidupanmu. Tetapi saya mau ingatkan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayo sukacitamu ditemukan dalam perjalanan kita sendiri bersama dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudari. Ayo, maka hargailah ketika engkau mengalami kemajuan sekecil apapun dalam kehidupan imanmu. Hargailah itu. Saudara, berproseslah dalam setiap perjalananmu yang unik sendiri bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari, apakah hari ini kita lebih sabar dari minggu yang lalu? Kalau kita, Bapak Ibu Saudari, kita bisa lebih sabar dari minggu yang lalu, itulah kemenangan kita semua. Amin. Apakah hari ini saudara dan saya bisa mengampuni luka yang dulu tidak bisa kau ampuni? Saudara, itulah pertumbuhan di dalam setiap hidup saudara. Apakah hari ini kita lebih peka mendengar suara Tuhan? Kalau lebih peka, itulah kemajuan. Kalau saudara bisa mengampuni, itulah pertumbuhan. Kalau saudara bisa lebih sabar daripada minggu-minggu yang lalu dalam hidup saudara, itulah kemenangan kita. Syukuri proses itu dalam setiap hidup saudara. Iman itu seperti biji sesawi, bertumbuh secara bertahap. Dari kecil menjadi besar, maka nikmatilah setiap tahapnya di dalam setiap hidup saudara. Tuhan bersukacita bukan hanya ketika saudara dan saya sampai di finish, tetapi pada setiap langkah iman yang perlu kita ambil setiap hari bersama dengan Tuhan. Syukurlah proses itu. Syukurilah setiap proses hidup saudara yang unik. Yang mau katakan amin. Ini poin yang ketiga kita belajar. Bapak Ibu, temukan sukacitamu dalam proses pertumbuhan iman yang pribadi di dalam setiap kehidupanmu. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi saya mau mengajak pada kesempatan saat hari ini, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama di dalam setiap kehidupan kita semua. Rasul Paulus secara rohani jelas sudah sangat matang. Justru dia menunjukkan kerendahan hati yang luar biasa. Bapak Ibu, dia menyangkal bahwa dirinya sudah memperoleh atau sudah sempurna dalam setiap kehidupannya. Sebaliknya, dia aktif mengejar pengenalan akan Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama tunjukkan intensitas dan fokus yang tinggi ketika saudara sedang berlomba dalam perjalanan atau pelari, atau ketika saudara sedang berlari dalam setiap kehidupan imanmu. Fokuslah, ya. Tunjukkanlah intensitas yang tinggi, fokuslah dalam setiap hidup saudara. Dia mengatakan, aku melupakan apa yang telah di belakangku. Ini bukan melupakan pengalaman atau pelajaran dalam setiap kehidupannya, tetapi melupakan prestasi masa lalunya. Ya Bapak Ibu Saudari, yang bisa membuatnya puas diri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jangan sampai di dalam setiap kehidupan saudara, saudara mengingat setiap masa lalu saudara,
prestasi-prestasi saudara di masa lalu, dan akhirnya itu menghambat setiap pertumbuhan iman. Fokuslah kepada mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapan saudara hari ini. Bapak Ibu, lalu kemudian dikatakan berlari-lari dan berlari-lari kepada tujuan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus mengajarkan kita semua, untuk saudara dan saya, ya, fokuslah kepada target, kepada garis finish. Lalu kemudian dia memberikan penjelasan penting di ayat 15 sampai 16. Dia mengajak setiap orang yang sempurna atau dewasa rohani untuk memiliki cara pikir yang sama. Ya Bapak Ibu Saudari, prinsipnya adalah biarlah setiap tingkat pengertian yang telah kita capai, kita hidup menurut jalan itu. Saudara, inilah konsistensi, kesetiaan pada tingkat pertumbuhan di mana kita berada sekarang. Makanya saya sering kali sampaikan, kalau kita mungkin kehidupan iman itu ada levelnya, level 1 sampai 10. Kita nggak perlu menghakimi yang level 1, yang level 3, level 9, level 7. Saudara, biarlah tingkat pertumbuhan kita semua, ya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya yang sudah kita capai, biarlah kita hidup menurut jalan itu. Ya, mereka mungkin yang masih mencari mujizat, ya mungkin masih ada di level awal dalam setiap perjalanan iman mereka. Teruslah bertumbuh di dalam setiap kehidupan imanmu. Jangan saudara hakimi orang yang mencari mujizat di dalam setiap hidup mereka. Jangan saudara hakimi juga orang yang sudah mungkin di level 9. Pikirannya sudah mau surga terus. Ya Bapak Ibu Saudari, pikirannya saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan sudah mau bertemu dengan Tuhan. Ya mungkin memang perjalanannya udah seperti itu. Ya Bapak Ibu Saudari, tetapi kita semua ayo berlombalah dalam pertandingan iman kita semua. Bertumbuhlah dalam setiap kehidupan level imanmu. Sampai engkau dan saya, ya engkau dan saya Bapak Ibu Saudari, setiap tingkat pengertian yang telah kita capai itu, biarlah kita hidup menurut jalan itu. Terus bertumbuh, terus mengasihi Yesus. Inilah konsistensi dan kesetiaan dalam setiap hidup saudara. Kekristenan bukan tentang mencapai titik yang sempurna tanpa dosa, tetapi tentang arah hidup saudara yang terus menerus bergerak, maju menuju Kristus. Karena sukacita ditemukan dalam perjalanan itu sendiri. Jadi dalam setiap langkah pertumbuhan, bukan hanya pada saat tiba nanti di garis finish, tetapi setiap langkah pertumbuhan bersukacitalah karena Kristus hadir di sana. Ya Bapak Ibu Saudari, karena kesempurnaan itu adalah proses, bukan status. Kita terus disempurnakan dari hari ke hari. Kita bertumbuh secara sehat, berfokus kepada kemajuan pribadi. Karena ukuran kesuksesan rohani bukanlah apa yang saya lebih hebat dari orang lain. Apakah saya lebih hebat dari itu? Apakah saya lebih hebat dari si dia? Dan lain sebagainya. Tetapi Bapak Ibu Saudari, kesuksesan rohani setiap kehidupan iman kita semua. Apakah hari ini kita lebih dekat kepada Kristus daripada hari yang kemarin? Apakah saya lebih mengasihi? Apakah saya lebih rendah hati? Apakah saya lebih percaya? Saudara, ini adalah pertumbuhan yang diukur secara vertikal. Hubungan saudara, kedalaman intimasi, ya, kedekatan saudara dengan Tuhan, bukan secara horizontal dengan manusia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ayo kita belajar mengakui bahwa orang berada pada tingkat pengertian dan kematangan yang berbeda-beda. Tuhan berkenan pada kesetiaan kita, pada tingkat di mana kita berada, sambil mendorong terus kita bertumbuh dalam kehidupan kita semua. Saudara, ini menghilangkan tekanan untuk pura-pura dewasa dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Catatlah hal-hal kecil setiap hari, satu ayat, ya Bapak Ibu Saudari, yang berarti ya di dalam setiap kehidupanmu. Catatlah satu ayat yang berarti. Catatlah satu doa yang dijawab. Catatlah juga mungkin satu godaan yang berhasil saudara atasi dalam setiap kehidupan saudara hari ini. Bapak Ibu, ayo kita belajar di dalam setiap kehidupan kita semua, supaya Bapak Ibu Saudari dikasihi oleh Tuhan, saudara terus bertumbuh dalam kehidupan imanmu setiap hari bersama dengan Tuhan. Bukan hanya setiap hari Minggu, setiap hari. Saudara yang terberkati lewat channel Pastor Deso, datanglah setiap pagi jam 7:30 bersama-sama kita untuk bertumbuh.
Ya Bapak Ibu Saudara, dan saya percaya yang memberikan pertumbuhan itu juga bukan saya, tetapi Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kita semua yang mengerjakan proses pertumbuhan itu. Sehingga proses pertumbuhan itu menjadi nyata, menjadi sumber sukacita di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara, ketika saudara berhasil menahan amarah, memberi dengan sukarela, memberi dengan tulus, spirit pelitnya hilang di dalam setiap hidup saudara. Atau saudara membagikan iman dengan sederhana mengenai kesaksian-kesaksian hidupmu, akuilah itu sebagai karya Tuhan dan bersyukurlah. Jangan menunggu sampai pengkhotbah ya yang hebat-hebat itu datang dalam KKR di lapangan-lapangan kota saudara. Gak perlu menunggu sampai pengkhotbah hebat itu ya, entah Billy Graham ya, entah pengkhotbah di Indonesia mengadakan KKR di lapangan kota saudara. Saudara, gak perlu menunggu sampai mereka datang berkhotbah ya di rumah-rumah saudara. Bapak Ibu, mari bertumbuhlah dalam setiap kehidupan imanmu secara pribadi. Karena pertumbuhan sejati itu terjadi melalui komitmen ketika saudara setia pada perkara-perkara kecil. Amin. Ketika saudara membaca Alkitab, berdoa, bersekutu. Ya Bapak Ibu Saudari, bukan melalui lompatan-lompatan yang spektakuler. Bukan melalui doa yang spektakuler yang seringkali orang tumbang di dalam setiap lapangan-lapangan KKR. Tumbang sih, didoakan tumbang Bapak Ibu Saudara. Tapi besok-besok karakternya begitu lagi. Hidupnya makin rusak. Hidupnya gak pernah berubah di dalam setiap kehidupannya. Saudara, ada yang berubah? Ya ada. Tetapi ada juga yang hidupnya tetap saja seperti itu. Bapak Ibu Saudari, saudara tidak butuhkan setiap lompatan-lompatan yang spektakuler dalam setiap kehidupan saudara. Doa-doa, tiupan-tiupan yang membuat orang rebah seketika. Fokuslah pada konsistensi hari ini. Saudara, bukan pada hasil spektakuler itu. Maka Bapak Ibu Saudari, dengan saudara demikian, saudara akan menemukan sukacita dalam prosesnya sendiri bersama Tuhan. Maka hargai detail kehidupanmu setiap hari. Gak perlu menunggu pengkhotbah itu yang terkenal itu datang ke rumah saudara, ke lapangan-lapangan KKR saudara. Gak perlu. Amin Bapak Ibu Saudara. Tuhan hadir di setiap rumah-rumah saudara. Roh Kudus hadir di dalam setiap kota-kota saudara. Tuhan hadir dalam setiap cerita hidupmu masing-masing. Hadirkanlah Tuhan. Kasihilah Dia dalam setiap kehidupan saudara. Dan Dia akan memakai setiap peristiwa-peristiwa hidupmu untuk menjadi alat kesaksian. Sehingga engkau akan dipakai menjadi penginjil yang hebat di tengah-tengah lingkunganmu. Saudara, ayo kita bersama-sama pada kesempatan saat hari ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada akhirnya ini semua bukan tentang kita. Ini bukan tentang Pastor Ndeso, bukan tentang saya, bukan tentang seberapa hebat saudara dan saya. Ini tentang Yesus. Ini tentang Tuhan kita yang menyelamatkan kita semua. Saudara, ketika kita berdiri nanti di hadapan tahta kemuliaan Tuhan yang mulia, Dia tidak akan bertanya, mengapa kamu tidak sehebat seperti pendeta itu? Mengapa kamu tidak hebat seperti orang yang sukses itu? Influencer itu yang sudah punya subscriber jutaan, yang kalau nonton sampai belasan juta. Kenapa kamu tidak sehebat seperti itu? Penginjil yang itu. Dia gak akan bertanya seperti itu. Saudara, atau dia bertanya, mengapa pelayananmu tidak sebesar si B? Mengapa rumahmu tidak sebesar si C? Mengapa pekerjaanmu tidak sampai 2 digit atau 3 digit gajinya? Tuhan tidak bertanya seperti itu. Saudara, tidak. Dia tidak akan bertanya, dia tidak akan membandingkan saudara dengan orang-orang lain. Tetapi pertanyaannya Bapak Ibu Saudara akan sangat personal. Apakah kamu telah setia menjalani pacuan yang telah aku tetapkan khusus bagimu? Apakah kamu dengan segala keunikan, kegagalan, kemenanganmu telah belajar untuk mengasihi aku dan mengikut aku dalam perkara-perkara yang sederhana? Saudara, biarlah firman ini boleh menjadi kekuatan bukan hanya buat saudara, tetapi buat saya juga. Dia adalah pemimpin yang telah berlari lebih dulu dan mati untuk setiap kehidupan saudara dan saya. Dia adalah penyempurna kehidupan iman kita semua, yang akan menyambut kita di garis finish dengan tangan terbuka. Lintasanmu mungkin berbatu, lintasanmu mungkin naik turun, lintasanmu mungkin sepi, tetapi janjinya pasti, aku menyertai engkau
dalam segala lintasan yang kau lalui. Tuhan Yesus menyertaimu. Oleh karena itu, saat hari ini juga saya mau mengajak kita semua untuk memberikan respon. Respon untuk berhenti membandingkan dirimu. Saudara, belajarlah berespon dalam setiap hidup saudara. Untuk mengangkat matamu dari sesama dan menatap kepada Yesus. Responlah untuk mempercayai bahwa rancangannya atas setiap kehidupan kita semua adalah rancangan yang terbaik. Rancangan damai sejahtera. Berikanlah hidupmu, Bapak Ibu Saudari, untuk melayani Tuhan di dalam setiap kehidupan saudara. Dialah satu-satunya Allah. Dia satu-satunya Tuhan yang benar di dalam setiap perjalanan imanmu, yang membawa setiap kehidupanmu kepada Bapa yang di sorga. Bapak Ibu, ayo jadikan setiap pacuan hidupmu pacuan iman yang indah, yang diakhiri dengan kata-kata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Fokuslah kepada Yesus, berlarilah dalam pertandingan imanmu, dan selesaikanlah pacuan mulia ini yang Tuhan percayakan khusus bagi setiap kehidupan saudara dan saya. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih pada hari ini. Biarlah hati kami semua disentuh oleh setiap kebenaran-kebenaran-Mu. Kami mengakui begitu sering kami menjadikan orang lain sebagai patokan, bukan Engkau ya Tuhan kami. Kami telah membiarkan iri hati dan rasa tidak puas mencari sukacita kami di dalam setiap kehidupan orang-orang itu. Tetapi kami tahu bahwa sukacita kami hanya ada di dalam Kristus. Saat ini dengan kerendahan hati kami letakkan setiap spirit iri hati, membandingkan diri kami dengan orang lain di bawah kaki salib Yesus. Ampuni kami Tuhan. Kami belajar Tuhan dalam setiap kehidupan kami, atas setiap pemimpin-pemimpin rohani yang memberikan keteladanan bagi setiap kami. Kami belajar mengikuti Kristus lewat setiap Tuhan keteladanan mereka. Terima kasih Tuhan hadirkan mereka di dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah pada kesempatan hari ini kami terus memandang kepada Yesus sebagai pemimpin, penyempurna bagi setiap kehidupan iman kami semua. Dan kami mau berkata, Tuhan, urusan kami adalah mengikut Engkau. Bukan urusan kami ngikutin setiap kehidupan orang-orang di sekitar kami. Penuhilah kami dengan Roh Kudus. Berikanlah kami kekuatan untuk melupakan apa yang di belakang dan mengarahkan diri kepada setiap tujuan kami. Biarlah Tuhan, kami boleh terus menerima panggilan sorgawi di dalam Kristus Yesus. Tempatkanlah setiap kami masing-masing di lintasan yang ajaib yang Kau percayakan dalam hidup kami semua, dan ajarlah kami menemukan sukacita di dalam setiap langkah pertumbuhan kami semua bersama-Mu. Bagi kami yang belum pernah serius mengikut Engkau, biarlah hari ini Tuhan Yesus Engkau jamah setiap hati, sehingga mereka memberikan hidup mereka untuk memberikan setiap persembahan yang hidup yang kudus, yaitu kehidupan mereka bagi kemuliaan nama-Mu. Bagi yang sudah lama mengikut Yesus, hari ini adalah hari pembaharuan. Engkau berkomitmen kembali, Tuhan, aku akan fokus kembali. Aku akan fokus kembali kepada Engkau. Kami percaya Engkaulah yang menyelesaikan pekerjaan yang baik. Engkaulah yang sudah mulai atau memulai di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, Gembala Agung kami semua, kami berdoa, kami mengucap syukur. Diberkatilah setiap hati, diberkatilah setiap jiwa, diberkatilah setiap keluarga, rumah tangga kami, pekerjaan, bisnis usaha kami, diberkatilah oleh karena Tuhan. Biarlah hidup kami semua, Bapa, menjadi hujan berkat bagi sesama kami, terlebih untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih untuk menjadi pelangi indah bagi setiap orang-orang di sekitar kami. Mampukan kami semua menjadi surat Kristus yang terbuka dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini. Terpuji-pujilah nama Tuhan Yesus Kristus kekal untuk selama-lamanya. Setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat dari setiap kehidupan kita semua kepada orang-orang di sekitar kita semua. Mari bersama-sama kita katakan amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berapa banyak yang terberkati? Saudara yang terberkati, jangan lupa saudara bisa menulis di dalam kolom komentar ya. Saudara bisa menulis, Bapak Ibu Saudari, bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Kalau saudara terberkati, jangan lupa tulis di dalam kolom komentar, bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Bagi saudara yang sakit, saudara jangan lupa